Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, sebelum kita lanjut, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan yang pasti selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu ya. Kemarin beberapa hari yang lalu sudah kita bahas berkaitan kalian tugas KPPS 1 sampai 7. Cuma di sini banyak teman-teman kita yang minta request untuk yang terbaru ya, tugas KPPS 1 sampai 7. Ini adalah resmi dari KPU ya. Untuk pemilu 2024 anggota KPPS wajib tahu, wajib paham ya. Baik, langsung saja. Jadi tugas KPPS 1 sampai 7 ya, nanti setiap anggota harus tahu, harus mengerti ya. Jadi sebelum kita membahas ya, tentunya dalam rangka pemilihan umum 2024 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS itu memegang peran penting ya. Jadi KPPS itu sebagai kelompok sementara yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten atau Kota. Mereka atau anggota KPPS tersebut ditugaskan untuk melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemilihan anggota presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota di TPS. Anggota PPS yang berjumlah 7 orang dipilih dari masyarakat sekitar TPS dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Ya, tentunya di daerah Bapak Ibu semuanya sudah hampir mendekati pelantikan ya. Baik, langsung ya. Yang pertama untuk tugas anggota KPPS 1 ya. Ketua KPPS ya, jadi nanti dari 7 ada salah satu yang menjadi ketua KPPS. Sebagai ketua KPPS, tugas utama melibatkan pemanggilan pemilih, penandatanganan surat suara, dan pembagian surat suara kepada pemilih. Ketua juga bertanggung jawab sepenuhnya ya, memberikan surat suara pengganti jika diperlukan. Ini adalah tugas ketua KPPS atau anggota KPPS 1. Selanjutnya anggota KPPS 2 ya. Anggota KPPS kedua mempersiapkan surat suara, kemudian mengawasi pembukaan dan menyatakan keabsahan surat suara, bekerja sama erat dengan ketua KPPS ya. Yang ketiga atau anggota KPPS 3, tugas anggota KPPS 3 melibatkan pencatatan jumlah pemilih, surat suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara menggunakan formulir model C1 KWK ya. Kemudian anggota KPPS 4 yang pertama menerima pemilih dan memeriksa model C6 pemberitahuan yang dibawa pemilih dengan DPT, DPTB atau DPK ya. Untuk anggota KPPS 4 itu menerima pemilih dan memeriksa model C6 pemberitahuan yang dibawa pemilih dengan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, atau daftar pemilih khusus atau DPK ya. Kemudian yang kedua, membuat dan mengisi daftar hadir pemilih sesuai kedatangan ya. Ini adalah tugas KPPS 4. Yang ketiga ya, mencatat hasil penelitian terhadap setiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS menggunakan formulir catatan hasil perhitungan suara. Lanjut untuk KPPS 5 atau anggota KPPS 5. Itu ditugaskan untuk mengarahkan pemilih ke bilik suara dan membantu pemilih disabilitas atau yang membutuhkan bantuan ya. Ini KPPS 5.
Untuk KPPS 6 bertanggung jawab atas arah pemilih untuk memasukkan surat suara ya. Jadi untuk KPPS 6 ini harus mengarahkan atau harus jeli pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Jangan sampai salah ya. Memastikan semua surat suara dimasukkan ke dalam kotak dan mengarahkan pemilih ke meja KPPS 7 ya. Jadi untuk KPPS 7 di sini mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari tangannya ke tinta, memastikan pemilih tidak menghapus tinta dan mempersilahkan pemilih keluar dari TPS ya. Baik itu ya yang minta request ya, Bapak Ibu atau teman-teman yang minta request dari 1 sampai 7 anggota KPPS, itu adalah tugas dan tanggung jawab yang harus diemban ya. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.